Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Rizky Saputra, mahasiswa semester 4, kelas 4 PJJC, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tutorial mengerjakan suatu proyek dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Baik, langsung saja. Saya share screen. Di sini saya telah ada satu project yakni UAS GIS. Kita buka foldernya UAS. Dan ini adalah project kita. Pertama-tama kita ekstrak terlebih dahulu. Klik kanan, show more option, extract here. Sudah, kita buka foldernya soal. Lalu kita lihat terlebih dahulu proyeknya ataupun tugasnya mengenai apa. Baik, di sini nomor 1, masukkan semua file ke dalam folder nama mahasiswa masing di komputer Anda, lalu masukkan ke dalam bidang kerja dengan sistem koordinat UTM dengan aplikasi ArcGIS. Baik, yang pertama kita bikin ataupun kita buat terlebih dahulu foldernya dengan nama kita Yudhistira Saputra. Terus kita okekan, langsung kita masukkan semua. Sepertinya ini tidak bisa, ya betul, karena posisinya sedang kita buka file Word-nya, jadi tidak bisa dipindahkan. Tidak apa-apa, karena kita cuma butuh 3 file ini ataupun 3 data ini. Kita ekstrak lagi, klik kanan, show more option, extract share. Setelah itu yang titik juga kita ekstrak, klik kanan, show more option, extract here. Ya sudah. Kalau sudah, kita buka langsung ArcGIS-nya. Baik, sudah dibuka ArcGIS-nya. Kita close saja yang ini. Lalu kita add data. Kita tambahkan data kita tadi di UAS GIS. UAS, soal, Yudhistira Rizky, terus kita select semua, kita add. Sudah. Kita bagi dua layar laptopnya agar bisa melihat soal juga. Baik, kita lihat apakah sudah memenuhi kriteria ataupun ketentuan dari nomor 1. Klik kanan tadi, pilih properties. Mungkin yang agak lama ini akan kita skip saja videonya agar cepat. Baik, di sini sudah muncul layar propertiesnya. Kita tekan general ataupun source. Kita lihat sudah masuk ke dalam folder Yudhistira Rizky Saputra sesuai dengan ketentuan nomor 1. Kita okekan saja. Yang kedua, kita lihat apakah sudah ada koordinatnya. Klik kanan, properties, sudah ada di WGS, yakni koordinat pada WGS 1984 UTM zone 48S. Apabila belum ada, kita bisa memilih ini, project coordinate system, and then kita klik tanda tambahnya, terus kita pilih UTM, kita tekan, and then WGS 1984 kita tekan lagi, lalu Southern Hemisphere kita tekan lagi tanda plusnya, lalu kita pilih sesuai dengan daerah kita di mana. Karena saya berada di wilayah Kota Palembang, maka zonnya 48S. Kita okekan. Ya, sudah. Yang kedua, berapa koordinat tiap titik dalam format desimal di GRIS?
Kalau titik berarti itu WP ataupun waypoint, ini ada simbolnya juga titik, klik kanan, open attribute table, lalu kita lihat belum ada, kita tambahkan tabelnya, table option, setelah itu, sebentar, setelah itu add file, lalu kita tulis dalam ketentuan nama ini tidak boleh ada spasi seperti ini, jujur misalkan seperti ini tidak boleh, harus memakai tanda ini ataupun garis bawah. Kita koordinat bujur misalnya, terus kita ubah tipenya menjadi double, oke kan. Oke, terlalu panjang katanya. Oke, kita yeskan saja, nanti bisa diubah itu, tenang saja. Terus kita add table lagi, koordinat bintang misalnya kan, double, ini terlalu panjang juga sepertinya, ya betul, tapi tidak apa, kita yeskan saja. Kita ubah di sini, klik kiri, klik kanan, properties, terus kita ubah koordinat tadi di sini, tidak apa-apa menggunakan spasi, jadinya bisa koordinat, jadi koordinat bujur. Oke, lalu di sini kita jadikan koordinat bintang. Oke, baik, selanjutnya kita klik kanan, calculate geometry, lalu kita kalau bujur itu X, koordinat point, kita pilih yang zone 8, ini sudah sama semua, lalu kita pilih ininya decimal degrees. Oke, baik. Setelah itu kita lakukan hal yang sama, klik kanan, calculate geometry, kita pilih Y, karena ini lintang, terus kita pilih ininya apa tadi, decimal degrees, dan yang untuk koordinatnya kita pilih yang zone 48S, ini sudah sama semua. Oke kan? Baik, sudah. Baik, selanjutnya soal nomor 3, yakni edit layar garis yang sudah ada menjadi 014653, lalu tentukan koordinat awal akhir dengan format derajat, menit, second, dan berapa panjangnya. Baik, untuk memunculkan nomor ini, yang yaitu terdapat pada titik-titik ini, yang ada hijau-hijau ini, maka kita bisa menekan ini, klik kiri, terus klik kanan, properties, kita tunggu. Baik, sudah. Kalau sudah, kita pilih label. Di label ini kita lihat kita ingin memunculkan nomor-nomor ini, maka kita pilih yang di label field-nya, kita pilih FID, terus kita centang ini biar muncul di layer ininya, lalu kita boldkan, tapi Arial saja, kita coba di angka 14, lalu kita apply terlebih dahulu. Baik, sudah muncul. Untuk membedakan warnanya agar kelihatan, kita bisa menggantinya menjadi warna apa ini, vanishing ya, vanishing saja, apply ya, sudah kelihatan ya. Setelah itu kita baca lagi, garisnya diubah, maka dari itu kita tekan ini, klik kiri, lalu klik kanan, kita pilih edit picture, lalu start editing. Setelah itu kita tekan garisnya 2 kali, lalu sudah ada muncul titik-titik garisnya, kita pindahkan saja, kita drag menggunakan klik kiri, kita pindahkan ke nomor 1, garis yang kedua, garis yang pertama nomor 0 tetap, garis titik yang kedua nomor 1, titik yang ketiga nomor 4, lalu titik yang ketiganya ataupun titik yang keempatnya nomor 6, titik yang kelimanya nomor 5, titik yang keenamnya nomor 2.
ini. Maka kita pindahkan terlebih dahulu ke sini dulu. Kita pindahkan ini ke nomor 2. Kita bisa zoom untuk melepaskannya. Kita pindahkan ini ke nomor 2. Kita tekan lagi. Pindahkan ini ke nomor 2. Terus yang tadi kita pindahkan ke nomor 4. Kalau oke sudah, pijit saja atau tekan saja ini. Sudah. 0, 1, 4, 6, 5, 2, 3. Berarti harus ada titik lagi, kita tekan lagi garisnya, lalu kita pilih klik kanan di sini, kita tekan edit feature, lalu kita pilih yang ini, continue features tool, kita tekan, di sini munculnya, karena ini dianggap menjadi titik akhir, dari itu kita pindahkan titik akhirnya di sini, dengan cara kita arahkan kursornya ke nomor 2, sudah, itu klik kanan, kita pilih tip, ya, sudah pindah dianya, ini menjadi titik akhir dan ini menjadi titik awal, lalu yang titik akhir ini kita hubungkan lagi ke titik nomor 3, nah, kalau sudah kita klik kanan bisa, lalu klik kiri, finish sketch atau F2. Baik, kalau sudah kita save edit, lalu stop editing. Setelah itu kita disuruh tentukan koordinat awal akhir. Ini layer garis, maka kita jadikan ini dulu layer garis, maka klik kanan open attribute table garis, ini poin, ini garis, belum ada apa-apa, maka kita tambahkan tabelnya, table option, add field, lalu kita tulis koordinat, kita tulis sembarang dulu, X1 dulu, tidak apa-apa, karena ini derajat menit second, maka jadikan teks agar ada type derajat menit secondnya. Kita okekan saya terlebih dahulu. Setelah itu kita add field lagi, kita tulis kodenya Y1, sama seperti tadi teks, terus kita kecilkan dulu biar kelihatan semuanya. Kita add field lagi, terus kita teks namanya kita ganti X2 atau bucur, terus itu Y2 tag. Oke, lalu untuk lengthnya kita add file, lalu kita tulis panjang, kita double saja ini apa, yang ini tadi kita ganti menjadi maksudnya klik kanan properties, kita ganti menjadi koordinat X, koordinat bujur titik awal, kita copy dulu, kita copy ininya, Ctrl C, oke, kita panjangkan, lalu ini kita properties juga, kita paste, atau kuncinya kita paste, kita paste koordinat bujur, kita ganti di sininya lintang karena ini Y lintang, kita apply, sudah jadi, kita atur, terus ini juga koordinat bujur titik akhir, kita copy properties, kita paste di sini, kita ganti bujurnya menjadi lintang. Oke,
Oke, kalau sudah kita langsung di sini kita tentukan klik kanan calculate geometry, terus kita jadikan x coordinate of line start, titik awal koordinat x atau koordinat bujur. Ini sudah benar. Nah, kita di sini memilih degrees, minute, second, DMS. Kita pilih ini. Kita tekan OK. Sudah muncul. Terus yang kedua, koordinat lintang, klik kanan, kita pilih calculate geometry kayak seperti tadi. Terus kita pilih ini menjadi koordinat lintang. Berarti koordinat lintang titik awal. Berarti koordinat Y. Koordinat lintang titik awal. Berarti ini Y. Tekan ini, lalu pilih unitsnya menjadi degrees, minute, second, sama seperti tadi. Oke. Yang ini titik akhir, kita klik kanan, calculate geometry, lalu x coordinate of line N, lalu kita pilih degrees, minute, second. Oke. Setelah itu ini juga, klik kanan, calculate geometry, yang Y coordinate of line N, yang titik akhirnya, lalu decimal degrees, minute, second maksudnya, GMS. Oke. Berbeda ya, 48 ini 783. Nah, untuk panjangnya kita klik kanan, calculate geometry, ini length sudah benar, lalu sudah UTM-nya kita jadikan meter saja ya, satunya meter, jadi oke. Ya, baik, 50,093 meter. Nomor 3 sudah. Terus nomor 4, hitung luasan poligon dalam satuan meter kubik dan 3 angka di belakang koma, dan membuat label poligon dengan format seperti contoh di bawah ini. Baik, maka dari itu yang pertama kita lakukan, yakni kita pilih katalog, terus kita pilih tempat untuk kita ingin membuat layar baru ya, jadi kita pilih tempat untuk menyimpan layar barunya. Kita samakan saja tadi di D, terus di UAS GIS, selanjutnya UAS saja, selanjutnya soal, lalu di setir ini kita tambah lagi. Nah, di sini kita klik ke kiri, lalu klik kanan, kita new, setelah itu save file. Kita bisa namakan dengan polygon. Lalu kita pilih type-nya polygon. Jangan lupa untuk menambahkan UTM-nya seperti ini, menjadi UTM yang sama ataupun koordinat yang sama di zona yang sama. Kalau tidak ada tadi, tekan project UTM G1944 Southern Hemisphere ini, lalu pilih yang 48 ataupun sesuai dengan daerahnya. Oke. Sudah muncul, lalu kita tekan OK. Sudah ada poligon di sini. Kita bisa close catalognya, lalu kita klik kanan di sini, kita edit features, lalu start editing, dan kita bikin create feature. Nah, lalu sudah ada, kita pilih yang poligon, kita pilih ini poligon, lalu kita sesuaikan dengan poligon yang ingin dibentuk, yaitu 01234550, jadi 01234550. Kita langsung tekan OK ataupun klik kanan, terus finish sketch atau F2. Sudah. Kalau sudah, kita bisa matikan stop editing, lalu kita yes, kita save. Sudah itu, selanjutnya kita klik kanan, lalu kita open attribute table untuk menambahkan luasannya ya, dan juga nama, karena di sini harus ada nama. Maka dari itu kita di table option, kita tekan add field. Yang pertama kita tuliskan saja misal luasan. Di sini kita pilih double. Oke. Setelah itu kita add field lagi, kita klik nama. Kita pilih ini text
biar bisa dituliskan namanya. Kita atur rasanya. Yang pertama kita bikin luasan dulu, apa, klik kiri, klik kanan, terus calculate geometry, area yaitu luasannya kita tentukan tadi satuan meter kubik, maka square meter, tekan OK. Sudah, ini berada melebihi 3 angka di belakang koma. Ini 87, dalam laptop ini titik dianggap sebagai koma atau menggunakan format Amerika. Maka dari itu kita ubah dulu, kita properties menjadi 3 angka di belakang koma, numeric, lalu kita jadikan 3 angka di belakang koma. Oke, play dulu, sudah 87,138. Oke, untuk namanya sendiri kita bisa langsung klik di sini, klik 2 kali di sini, kita tuliskan namanya. Ataupun kita hidupkan dulu editornya, start editing, baru tulis namanya Yudhistira Rizky Saputra. Oke, kalau sudah kita stop editing, kita yes. Baik, untuk memunculkan kedua ini di dalam layer ataupun di dalam gambar ini, kita klik kanan, lalu kita kita pilih properties, kita tunggu. Baik, setelah muncul layer propertiesnya, kita langsung pilih label saja, kemudian kita centang label features in this layernya. Setelah itu, apabila kita pilih langsung di label fill-nya, maka yang muncul di layer ini nanti hanya akan ada satu, seperti angka-angka ini hanya ada satu fitur, sedangkan ini kita ingin ada dua, yakni yang di atasnya itu nama kita, yang di bawahnya itu luasan sama dengan bla bla seperti ini. Maka dari itu kita langsung pilih ataupun kita masukkan rumusnya untuk membuat format seperti ini. Di expression kita klik kiri, kemudian ini kita hapus dulu boleh, kita klik ini di nama, karena kita ingin menambahkan nama kita klik nama 2 kali, kemudian kita tulis ataupun kita ketik di keyboard N tanda dan, terus kita tulis PB new line. Setelah itu kita dan lagi, lalu ketik 2, setelah itu kita spasi luasan, spasi lagi, karena ini ketentuannya luasan, spasi, maka kita spasi juga, sama dengan ketik 2 lagi, kemudian tanda N, lalu kita masukkan luasnya seperti ini, kita klik 2 kali, terus kita tekan N lagi, lalu ketik 2 M kuadrat atau M2 sesuai ketentuan. Jangan kita okekan dulu, kita verify dulu apakah benar. Ya, munculnya akan seperti ini. Nah, di sini ada spasi, harus sama seperti ketentuan ini. Dari itu kita letakkan spasi di sini. Baik, dan di sini kita hapus, kita verify dulu. Nah, sudah bagus, sudah sesuai dengan ketentuan di sini. Oke, kita okekan. Nah, di sini kita pilih Arial saja. Terus untuk warnanya kita pilih warna coklat, mungkin kita boldkan, simbolnya kita jadikan 16. Coba apply dulu. Agak besar. Kita kecilkan menjadi 14. Play, masih besar.
jadi 11 mungkin. Play, ya sudah cukup. Oke. Baik, nomor 4 sudah. Yang selanjutnya nomor 5, potong gambar TEM yang ada sesuai dengan ukuran poligon. Oke, kita buat lagi layernya dengan cara katalog. Di sini kita tekan klik kanan, new save file, lalu kita buat namanya menjadi potongan saja, potongan di kita pilih formatnya format polygon, lalu edit, kita pilih koordinat ini seperti yang tadi. Oke, kan oke. Baik, sudah ada. Kita close juga ini, lalu kita klik kanan, edit features, dan start editing. Setelah itu kita create features, lalu kita pilih potongan dem, klik kiri dulu, dan polygon. Nah, ini sesuai dengan ketentuannya, yakni 0, 1, 3, 4, 0. Kita klik kanan, finish sketch. Sudah. Baik, setelah kita membuat gambar polygon dengan layer potongan dem ini, dengan ketentuan seperti yang ditentukan, yakni 01340, 01340, terus kita disuruh potong gambar ini sesuai dengan ukuran yang ini. Maka dari itu kita bisa Ctrl F, lalu kita klik max, enter. Nah, di sini ada extract by mask dalam kurung spatial analysis. Kita klik kiri, kita tunggu. Nah, kita jadikan ini potongan ataupun ian ini dulu, yang gambar ini dulu kita jadikan di atasnya. Setelah itu yang potongan demnya kita pindahkan di bawah. Sudah, lalu kita tekan OK. Kita tunggu. Ini lagi loading. Sampai selesai. Baik. Sudah selesai, ada simbol extract by mask-nya. Sudah dicentang, artinya selesai. Jika ini yang tadi bisa kita matikan seperti ini. Ya, tidak ada lagi. Terus yang potongan dem ini sebagai bantuannya kita bisa matikan. Nah, jadi potongan gambar ian tadi sudah terpotong menjadi tampilan seperti ini. Oke, baik. Setelah nomor 5 selesai, kita selanjutnya nomor 6, yakni save menjadi gambar dengan legenda yang sesuai dengan data yang Anda buat dengan grid. Oke, maka dari itu kita ubah dulu menjadi format layout view. Kita tekan ini, ya. Apabila ini belum ada ataupun masih portrait, kita bisa tekan file, terus back and printer setup, lalu kita ubah menjadi, bila ini tadi portrait, kita ubah menjadi landscape, kita oke kan. Nah, setelah itu disuruh bikin grid. Ini sudah ada grid sebelumnya, kita bisa close sini. Kalau belum ada, kita tekan properties, lalu di sini kita klik new grid. Kita bikin grid baru lagi saja, tidak apa-apa. Next. Setelah itu ini karena latitude-nya itu artinya lintang. Garis lintang itu kita jadikan second-nya misalkan 0, berapa? 0,5. Ini juga coba 0,5. Kita next. Kita next lagi, kita finish. Nah, ini yang versi yang pertama kita tadi, kita apply ke dulu. Kita apply-kan dulu. Oh, sudah sesuai, pas. Oh, sudah. Yang ini tadi
kita remove grid saja, yang ini jadinya 0,5. Untuk edit lagi kita ke klik properties, lalu kita tunggu dulu. Sudah, kita matikan karena kita maunya tulisannya ada di atas dan di kiri saja, maka yang bottom dan juga right-nya kita matikan, dan ini kita jadikan left dan right agar tulisannya menyesuaikan. Kita bisa bold, lalu ini sudah, kita oke dulu, kita apply. Baik, untuk ini 0,5 artinya besar ya, kita properties lagi. Baik, ini karena 0,5 nya kebesaran, maka untuk intervalnya kita ganti menjadi 0,2 saja, ataupun ya 0,3 boleh, 0,3. Kita oke. Terus tadi yang untuk labelnya kita ubah, agak kita besarkan dikit menjadi 12, coba kita play. Bisa kita okekan dulu saja, coba kita play. Ya, sudah agak besar tulisannya, kita okekan. Baik, di sini kita sesuaikan dulu. Kita bisa zoom, kita sesuaikan. Oke, baik, sudah sesuai. Setelah itu kita bisa ini pen di sini untuk menggerakkan yang di dalam, sedangkan pen di sini untuk menggerakkan yang di luarnya. Nah, kita gunakan ini dulu untuk menggerakkannya. Terus kita ubah skalanya, coba 1:80. Nah, apakah masuk ke dalam ini? Ya, masuk. Kita coba jadi kursor panah, kita perbesar lagi. Nah, kita masukkan lagi. Ya, sudah pas 1:80, atau kita bisa besarkan lagi menjadi 1:75. Kebesaran cukup dengan 180 saja boleh. Nah, ini sepertinya koordinat 0,5 terlalu kecil, ataupun 0,3 terlalu kecil. Bisa kita properties lagi, kita klik ini saja, kita properties ataupun kita ubah lagi, kita tunggu. Baik, bila sudah muncul, kita langsung saja ubah di intervalnya. Yang tadi setelah kita perbesar itunya skalanya, maka garis antar bujur dan garis antar garis lintangnya itu terlalu dekat, 0,3. Maka dari itu kita kecilkan lagi agar lebih akurat. Ketentuan garis bujur dan garis lintangnya kita menjadikan 0,1 saja. Oke kan? Kita coba apply dulu. Ya, sudah pas. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu legenda, maka kita masuk dulu legendanya, insert, regions. Terus ini sudah masuk semua. Apabila ada yang belum masuk, maka kita bisa klik ini, terus klik ini. Nah, karena ini sudah ada titiknya, maka kita bisa pindahkan lagi ya, seperti ini. Rute, titik, atau WP sudah, rute yaitu garis, poligon itu yaitu ini tadi, poligon, rasternya sudah ini. Oke, next. Atau kita tekan preview dulu, melihat hasilnya ya, seperti ini hasilnya. Oke, finish. Baik, kita atur sedemikian rupa. Baik, untuk sementara seperti ini dulu.
Setelah itu kita lihat lagi titik yang ketentuan dari simbol apa saja warna biru. Nah, di sini di simbolnya kita klik kiri, terus kita pilih ini saja, circle one, kita ubah menjadi warna biru. Nah, creation blue boleh. Terus kita size-nya kita besarkan jadi 25 saja coba. Oke, pas. Ataupun kalau terlalu besar kita ubah menjadi 20 saja boleh. Ya, pas. Setelah itu titiknya ataupun rutenya maksudnya warna hitam dengan arah panah. Maka kita klik simbolnya, klik kiri, kita scroll ke bawah. Nah, tanda panahnya ini kita pilih yang arrow right, boleh ini saja boleh. Terus white-nya kita tebalkan menjadi 2 boleh. Oke. Atau kita kecilkan dulu saja boleh. 1 saja biar tanda panahnya kelihatan ya. Ini tanda panahnya kelihatan. Ini di legend saja tanda panahnya sudah kelihatan juga. Setelah itu polygonnya ini 01234560 ini 01234556 di polygon ini kita maka di sini ya untuk polygon tadi apabila tadi masih berwarna ininya polygon ini sesuai dengan ketentuan kita ubah menjadi tanpa warna tengah. Maaf, apabila polygon tadi masih berwarna yang ini tadi maka kita ubah sesuai dengan ketentuannya yaitu tanpa warna tengah. Maka kita bisa klik ini, kita klik no color. Nah, di white-nya ataupun di pinggirnya kita pilih warna hitam, black. Kita pilih nomor 1 saja boleh. Oke. Ya, jadi seperti ini. Tidak ada atau no color. Ya, berubah juga legendnya menjadi seperti ini. Raster apabila dipotong sesuai dengan polygon 01340. Ya, di sini kita bisa ubah menjadi kita tekan F2 untuk mengubah namanya, kita tulis raster. Baik, sudah. Setelah itu kita tambahkan skala, insert, skala tik dulu. Kita pakai yang ini saja boleh. Ini jadi kita perbesar, kita sesuaikan. Nah, kita taruh sini dulu. Terus itu di skala bar boleh juga kita tambahkan. Seperti ini, boleh ini. Kita pindahkan dulu di sini, kita sesuaikan. Nah, ini kita kecilkan dulu untuk menyesuaikannya. Oke, baik, kita sesuaikan seperti ini. Setelah itu untuk arah mata anginnya kita insert juga arah mata angin, not raw. Kita pilih tipenya, misalkan ini. Di sini kita hadirkan, sudah ada semuanya. Nah, nanti ini disesuaikan lebih lanjut. Kemudian apabila sudah, kita tekan file, kita export map. Kita tunggu. Nah, export map menjadi kita format PNG boleh. Nah, di sini 1000 itu sudah besar. Kalau kita 1000 itu sudah tingkat HD. Nah, sudah cukup besar. Maka kita bisa save nantinya. Oke, kita save. Apabila yang ininya sudah kita atur sedemikian rupa. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di video ini. Apabila ada yang salah, itu murni kesalahan saya pribadi. Maka dari itu saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Saya sangat berterima kasih apabila ada rekan-rekan yang mau mengingatkan mengenai kesalahan-kesalahan saya tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.